di Malaysia itu ya cuek-cuek gitu. Mereka nggak ada yang witwi, awak cantiknya, awak lawak betul nih. Gak ada yang kayak kerjanya memang cuma ngevlog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Romplea Pratama. Teman-teman sahabatku semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja beserta keluarganya di sana. Teman-teman sahabatku semuanya, buat kalian yang baru gabung, yang baru nonton video ini, silahkan subscribe dulu, di like, di komen guys. Buat teman-teman sahabatku semuanya yang udah ngedukung support channel ini, terima kasih. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sahabatku semuanya, kalau kemarin kita bahas tentang fakta di Malaysia, sekarang juga gue pengen ngebahas tentang fakta juga di Malaysia sih gitu, karena ini menarik untuk dibahas menurut gue, karena ini fakta dan kenyataan yang benar-benar ada di Malaysia. Itulah kenapa gue berani untuk mereaction video ini. Kita tanggapinnya di belakang aja nanti ya. Sekarang kita tonton aja videonya dulu. Gimana? Biar kita nggak penasaran, kita tonton aja yuk bareng-bareng. Ini dia guys. Sebelumnya, dimanapun kalian berada guys, semoga kalian senantiasa sehat selalu, diberikan rezeki yang berlimpah dan selalu dalam lindungannya. Amin. Amin, amin, amin. Oke, di video kali ini aku akan membahas tentang kenapa sih kok banyak banget perempuan Indonesia yang berkapel sama lelaki Malaysia. Oh iya? Bahkan tidak sedikit dari mereka yang berujung di pernikahan. Di sini aku bukan berniat membandingkan antara lelaki Indonesia dengan lelaki Malaysia. Hanya saja di sini menurut pandangan aku sendiri dan pengalaman teman-teman di sekitar aku, kenapa mereka lebih memilih laki-laki Malaysia. Oke, langsung aja ya teman-teman. Nama adalah Ramah. Ternyata teman-teman, lelaki di Malaysia ini tuh terkenal dengan ramah, murah senyum, santun, dan sangat menghargai perempuan dan anak. Contohnya, waktu pertama aku datang ke Malaysia, ada laki-laki yang menyapa aku, mengatakan, awak duduk mana? Oh, awak orang Indo. Macam tuh. So, mereka nyapa aku tuh dengan sangat sopan. Jadi, kalau cewek disapa dengan sopan itu, kita nggak risih dong. Kita kayak, oh saya dari Indonesia, gitu kan. Tapi kalau cowok nyapanya asal-asalan kan, cewek juga ilfil lama-lama kan. Jadi kata awak itu sebetulnya dalam bahasa Indonesia artinya kamu. Namun kata kamunya ini yang lebih sopan gitu. Kalau kamu itu kurang sopan, tapi kalau awak itu sopan. Yang kedua, karismatik. Dia berbicara tentang sebagian dan bukan semua. Tapi ini kebanyakan ya. Kebanyakan lelaki di Malaysia itu berkarismatik. Contohnya gini teman-teman, laki-laki kalau lihat perempuan lewat yang agak bening dikit gitu kan, kayak witwiu, cewek pergi mana gitu kan. Tapi aku tidak menemukan itu di Malaysia guys. Cowok di Malaysia itu ya cuek-cuek gitu. Mereka nggak ada yang witwiu, awak cantiknya, awak lawak betul nih. Gak ada yang kayak gitu di Malaysia guys. Walaupun mungkin ada sebagian, tapi selama aku tinggal di sana, aku belum menemukan cowok yang witwi. Mereka sangat menghargai perempuan. Oke. Yang ketiga, hitam manis. Laki-laki Malaysia ini terkenal dengan hitam manis. Contohnya, perempuan itu cenderung menyukai lelaki yang hitam manis. Hitam itu belum tentu pahit. Jujur aku punya persepsi kalau pasangan aku tuh nggak boleh lebih putih dari aku. Ya walaupun egois ya, emang itu perempuan. Yang keempat, humoris. Loh, kok humoris sih? Bukannya tadi dibilang karismatik ya? Bukannya tadi dibilang cuek ya? Kenapa sekarang jadi humoris? A few moments later. Kalian salah guys. Orang Malaysia itu humoris. Kenapa wanita menyukai lelaki yang humoris? Lelaki yang humoris itu tidak membosankan. Dia selalu berusaha mencairkan suasana dan berusaha membuat pasangannya itu nyaman. Banyak cerita-cerita temen aku yang
sangat menggelitik sekali ya kalau mereka lagi ceritain boyfriend mereka itu. Yang kelima atau yang selanjutnya aku lupa, itu ada sweet. Yaps, betul sekali. Jadi orang Malaysia itu sebetulnya sweet banget guys. Aku sering banget ngeliat temen aku diantar jemput gitu, terus bukain pintu keretanya. Terus juga ada temen aku yang kerja, lepas tuh time break ada cowoknya nganterin makanan itu buatan dia sendiri. Sebetulnya itu hal yang gitu ya, umum yang mungkin bisa dilakukan semua pasangan, tapi kebanyakan orang Malaysia itu seperti itu. Mereka akan sangat menyayangi pasangannya guys. Aku sering menemukan time shopping. Aku sering lihat banget laki-laki yang bawa teng-tengan belanjaan ceweknya atau belanjaan wife-nya atau belanjaan ibunya. Jadi mereka tuh selain sweet juga romantis gitu loh. Kayak yang selanjutnya, yang keenam, kerja keras. Yaps, betul sekali. Aku jarang banget menemukan laki-laki atau pemuda di Malaysia itu yang pengangguran, yang luntang-lantung gak jelas. Jadi kebanyakan aku menemukan mereka itu semuanya bekerja, entah itu di kilang, di office, di kerajaan. Dan bahkan banyak temen aku di Malaysia itu yang merantau. Contohnya nih ya, dia tinggal di kota Penang, terus dia merantau ke KL, dia tinggal di Johor, terus dia merantau ke Seremban. Banyak banget teman-teman aku yang merantau, terutama laki-laki. Dan bahkan mereka lebih memilih tinggal sendiri, mereka mandiri. Dan kalian mesti tahu juga kalau mereka itu juga jarang pulang ke rumah. Jadi kayak walaupun deket gitu kota ke kota. Bahkan ada temen aku yang selama PKP di Malaysia itu mereka belum pulang 2 tahun. Yang ketujuh, tidak memandang status. Kebanyakan TKI menikah dengan laki-laki di Malaysia yang berstatus sebagai degree, diploma. Kalau degree itu, kalau di Indonesia itu kayak S1 teman-teman. Nah kalau sementara diploma itu kayak mahasiswa yang menyelesaikan program atau kejuruan yang tersertifikasi mencakup tentang desain, teknik atau lainnya yang. Nah itu dia, lelaki Malaysia itu terkenal dengan ramah, sopan, santun, dan juga sangat menghargai perempuan, terutama saat mereka berjumpa dengan orang-orang yang belum sama sekali mereka kenal. Mereka itu menganggap orang Indonesia itu saudara serumpun mereka. Oke, sampai di sini video aku kali ini. Kalau ada salah-salah kata dalam video ini atau menyinggung perasaan teman-teman, aku mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena di sini tujuan aku membuat video, aku pengen share ke kalian aja tentang pengalaman aku di Malaysia selama 2 tahun. Walaupun aku tahu 2 tahun di Malaysia itu bukan waktu yang lama gitu, tapi waktu yang sebentar. Dan mungkin buat kalian yang udah lama banget tinggal di Malaysia, mempunyai pengalaman yang lebih menarik dari aku, yang lebih banyak dari aku, yang banyak banget aku nggak tahu, kalian bisa share di komen di bawah ini. Dan buat kalian yang suka sama video aku, komen, like, dan subscribe dari kalian itu menjadi semangat tersendiri buat aku. Oke, sampai di sini ya. Sampai jumpa lagi di video aku selanjutnya. Sehat-sehat buat kalian semua. I love you. Ya, memang banyak benernya sih. Gue setuju dengan yang diceritakan tadi itu bener. Banyak benernya sih. Romantis ya, memang romantis sih. Gue banyak tahu teman gue sendiri. Gue banyak tahu ketika gue ya karena gue setiap hari tuh pasti ada di jalan, karena pekerjaan gue tuh kan renovation rumah. Jadi setiap hari kadang satu rumah itu dikerjakan 3 atau sampai 1 minggu aja gitu. Jadi nggak lama. Jadi setiap hari tuh aku tuh tukar tempat. Jadi hampir semenanjung ini aku udah datengin semuanya, hampir meskipun nggak semuanya ya, tapi hampir semenanjung. Kalau KL dengan Selangor nih mungkin sudah hampir semuanya udah. Setiap hari gue tuh datang ke Selangor, setiap hari gue datang ke KL, ke
pokoknya ke Negeri Sembilan gitu loh pokoknya. Jadi aku tuh banyak iri juga ya, banyak belajar juga sebagai laki-laki gitu. Karena orang-orang sini tuh biasanya ketika pagi mereka itu nganterin keluarganya, anak dan istrinya itu, walaupun udah punya anak banyak tapi menunjukkan keromantisannya gitu. Juga kalau ketika berbelanja gitu ya, kalau kata orang sini kalau berbelanja itu apa sayang? Beli barang gitu ya, ketika beli barang gitu, suaminya tuh yang bawa semuanya. Kalau orang Indonesia tuh jarang guys, jarang kita tuh orang-orang Indonesia tuh yang laki mau ngebawain barang-barang, apalagi yang berhubungan dengan urusan dapur ya, seperti bawang merah, bawang putih itu kayak gengsi gitu kalau lelaki Indonesia gitu ya. Itu sudah jadi rahasia umum lah untuk lelaki Indonesia gitu. Jadi ketika membawain barang untuk istri kita itu kayak gimana, malu gitu. Tapi kalau orang Malaysia enggak loh. Mereka itu kompak kayaknya sama pasangannya gitu. Sejalan gitu, kalau lagi belanja gitu biasanya suaminya bawain barangnya gitu. Bawain barangnya walaupun entah itu barangnya barang dapur atau barang apapun pasti dibawain. Kalau orang Indonesia enggak. Ya gue sendiri orang Indonesia guys. Istri gue aja kalau lagi belanja sama gue, jarang kali aku bawain barangnya karena gimana ya, kayak malu gitu. Kita tuh mau ngebawain barangnya gitu kayak malu gitu. Nah, itu kenapa gue bilang setuju dengan kata-kata dari mbak, ceritanya dari mbaknya tadi itu. Karena memang kenyataannya seperti itu guys. Jadi bukan ini cerita yang diceritain kakaknya tadi itu bukan cerita mengada-ngada, tapi memang beneran gitu. Gue sendiri udah hampir tiap hari gue ngelihat seperti itu gitu, hampir tiap hari. Sebenarnya banyak juga sih yang apa ya, yang jarang kali kita temukan di diri kita gitu. Jarang kali gitu, banyak juga sebenarnya, banyak juga. Tapi apapun itu, gue merasa sebenarnya iri gue tuh, gue merasa untuk memperbaiki diri aja. Gue sebenarnya kalau gue seperti ini nih pasti akan lebih baik ya gitu. Gue selalu merasa kayak gitu. Makanya aku tuh selalu berusaha untuk mengubah diriku sendiri gitu. Gitu ya, gue nggak pernah benci sama siapapun. Jika apa yang gue lihat itu bisa mengubah untuk diriku lebih baik, maka akan aku ubah gitu. Walaupun itu musuhku sekalian, musuhku sendiri gitu, dengan kelakuan dia itu, sekiranya mengubah diriku, maka aku akan ikuti apa yang dia lakukan gitu. Musuhku sekalian pun aku akan ikuti, karena aku nggak pernah benci dengan siapapun, aku nggak pernah benci dengan orang manapun. Bagiku siapapun itu yang berbuat baik, yang memberikan contoh kebaikan, dia adalah guruku. Terima kasih buat semuanya yang udah nonton. Terima kasih semuanya yang udah mendukung support channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sholawat guys.